Dalam Boruto To Blue Vortex, jika kalian sadari ternyata ceritanya mengusung tema atau konsep dari karma, takdir, dan spiritualitas, di mana hal itu sangat identik dengan Hinduisme. Dan pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa secara tidak langsung sebuah takdir memilih Boruto, Kawaki, dan Code sebagai penerima karma Otsutsuki? Terutama Code yang bahkan dikatakan gagal sebagai wadah Otsutsuki, tapi anehnya dia terus terlibat dan menjadi karakter penting dalam cerita utama, walaupun selalu berakhir dengan dihianati, dimanfaatkan, dan dipecundangi orang-orang termasuk oleh Boruto. Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cerita Boruto To Blue Vortex berfokus kepada 3 karakter yang ditakdirkan memiliki karma, yaitu Boruto, Kawaki, dan juga Code. Walaupun mereka bertiga memiliki karma, tapi mereka memiliki sifat, tekad, dan tujuan yang berbeda-beda. Dan jika kalian sadari dari tekad, sifat, dan tujuan yang mereka miliki, mereka merepresentasikan beberapa dewa. Code sebagai dewa penciptaan, Kawaki sebagai dewa kehancuran, dan Boruto sebagai dewa pelindung. Mereka menjadi satu kesatuan yang terhubung satu sama lain. Mereka benar-benar sudah ditakdirkan untuk saling bertemu dan memiliki ikatan. Tapi pertanyaannya, apakah takdir ini mengalir begitu saja atau justru diciptakan oleh seseorang? Dan kenapa lagi-lagi Code terlibat di sana? Untuk mengetahui itu semua, kita harus membahas karakter mereka satu persatu, terutama Code. Code sendiri dulunya seorang anak kecil sebatang kara yang kehilangan keluarga dan seluruh klannya. Dia kehilangan keinginan untuk hidup, hingga akhirnya dia direkrut oleh Jigen masuk ke dalam kultusnya untuk menyembah Otsutsuki. Dan dia pun dijadikan bahan penelitian sebagai calon wadah dari Otsutsuki Ishiki. Dan dari sanalah dia menemukan beberapa pertanyaan yang menarik perhatiannya. Seperti apa tujuan hidup, untuk apa dunia ini diciptakan, dan kenapa manusia menyimpan begitu banyak kebencian di dalam hatinya. Sehingga sejak saat itu jauh di dalam lubuk hatinya, dia pun memiliki tujuan pribadinya yang beriringan dengan tujuan utamanya, di mana dia sebenarnya ingin berkumpul dan dalam tanda kutip membangkitkan kembali klannya. Dengan Code yang ingin mewujudkan tujuan utamanya yang dia warisi dari Ishiki, yaitu menumbuhkan pohon Shinju di berbagai belahan planet, lalu memakan buah cakranya dan menjadi dewa, maka dia akan bisa melakukan apapun, termasuk menghidupkan kembali klannya dengan menggunakan kekuatan dewa. Dengan fakta bahwa mengubah realitas secara nyata sudah tidak tabu lagi di dunia Boruto, maka menghidupkan kembali orang-orang secara nyata pun bukan hal yang tidak mungkin lagi. Apalagi dengan kekuatan Otsutsuki yang bisa dikatakan sebagai kekuatan dewa yang sudah menciptakan kemanusiaan. Lalu berasal dari klan apa sebenarnya Code ini? Ketika kita melihat penampilan Code untuk pertama kalinya, terutama dengan warna rambut merahnya, seketika saya teringat sosok wanita yang memiliki rambut yang sama, yaitu Kushina. Kita tahu Kushina ini berasal dari klan Uzumaki yang memang terkenal dengan rambut merahnya, sehingga bisa saja Code pun ternyata berasal dari klan Uzumaki. Kita pun tahu klan Uzumaki sudah dimusnahkan dan dibantai karena mereka memiliki kekuatan yang dianggap berbahaya, yaitu Fuin Jutsu atau Jutsu penyegelan. Mereka pun terkenal memiliki kapasitas cakra yang besar dan bahkan memiliki umur yang panjang. Terbukti dari Mito yang bisa bertahan hidup dengan usia yang sangat tua. Bahkan dia masih bisa bertahan setelah Kyuubi diekstrak dan dikeluarkan dari tubuhnya. Normalnya seorang Jinchuriki akan mati ketika biju mereka dikeluarkan. Sehingga dari kekuatan dan kemampuan beserta segala kelebihannya, membuat klan Uzumaki menjadi incaran banyak musuh yang ingin menjadi yang terbaik dan yang terkuat. Dengan adanya klan Uzumaki, musuh-musuh ini tidak bisa menjadi yang terbaik dan yang terkuat, sehingga mereka ingin melenyapkan kekuatan Uzumaki supaya tidak menghalangi tujuan mereka itu. Jika kita melihat pembantaian klan Uzumaki ini, saya memiliki satu teori menarik, di mana Amado sendiri terlibat di sana. Dan ini ada kaitannya dengan sosok Jashin yang sering Hidan sebutkan. Tapi karena teori Amado dan Jashin ini cukup panjang, jadi kita akan bahas dalam video terpisah. Oke, kita lanjut. Setelah pembantaian klan Uzumaki, kita tahu Kushina menjadi satu-satunya klan Uzumaki yang diketahui berhasil lolos dari pembantaian. Bahkan dia bisa bertahan hingga melahirkan keturunan Uzumaki lainnya, yaitu Naruto. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang lolos dari pembantaian itu, karena memang mungkin saja orang itu sudah dianggap mati saat kehancuran klan Uzumaki itu.
Padahal saat itu dia masih hidup walaupun sudah hampir mati. Dan di tengah kondisinya yang kritis itu, seseorang datang menyelamatkannya di mana orang itu adalah Amado. Amado menyelamatkan Code karena dia membutuhkan seseorang dari klan Uzumaki untuk menjalankan rencananya. Atau bisa juga saat pembantaian terjadi, beberapa anggota klan Uzumaki berhasil selamat termasuk orang tua Code atau bahkan Code itu sendiri karena mereka sedang berada di luar desa ketika pembantaian terjadi. Kemudian dari sini muncul banyak sekali pertanyaan. Jika memang Code adalah penyintas dari klan Uzumaki, kenapa dia tidak pernah menyinggung tentang klan Uzumaki satu kali pun? Dan bahkan parahnya, kenapa dia ingin membunuh Naruto yang merupakan keturunan klan Uzumaki yang sama dengannya? Jawabannya ada dua. Pertama, saat pembantaian itu dia mendapatkan luka yang fatal dan mengalami traumatik sehingga mengakibatkan dia kehilangan ingatannya. Kedua, ingatan Code tentang asal-usulnya sudah dimanipulasi oleh Amado. Tubuh Code sendiri memang sudah dimodifikasi menjadi seorang cyborg oleh Amado, sehingga tidak menutup kemungkinan ingatannya pun dimanipulasi supaya tidak menjadi penghalang rencana apapun yang Amado buat. Lalu setelah itu muncul pertanyaan lagi. Tragedi pembantaian klan Uzumaki sendiri terjadi di masa lalu di saat Kushina masih kecil. Lalu kenapa Code saat ini masih remaja? Padahal Kushina sendiri sudah melahirkan Naruto yang kini seharusnya sudah berusia 35 tahun atau 32 plus 3 tahun. 3 tahun ini adalah waktu yang dihabiskan Naruto di dalam dimensi Daikokuten yang tidak mengenal waktu. Di sini jawabannya pun kemungkinan ada dua. Pertama, sejak Code diselamatkan Amado dari masa kritis akibat pembantaian, dia langsung dimodifikasi oleh Amado. Salah satu alasannya untuk menyembuhkan dia dari luka yang sangat fatal. Tapi saat itu Amado tidak langsung mengaktifkan Code, dan Code masih berada di tabung pemulihan hingga era Boruto. Atau kedua, sebenarnya Code tidak mengalami pembantaian, tapi kedua orang tuanya lah yang mengalami pembantaian itu. Mereka berhasil selamat karena saat pembantaian terjadi mereka tidak berada di desa. Mereka hidup beberapa waktu hingga menjelang era Boruto. Mereka melahirkan Code, tapi ketika Code masih kecil orang tuanya mati. Kemudian Code menjadi sebatang kara hingga akhirnya ditemukan oleh Amado dan dijadikan seorang cyborg. Sosok Amado yang identitasnya masih menjadi misteri menjadi karakter yang berperan penting menjadikan Code sebagai dewa penciptaan seperti yang saya sebutkan di awal. Itu artinya takdir melalui Amado benar-benar sudah memilih Code. Karena jika tidak, Code akan mati begitu saja jika tidak diselamatkan oleh Amado. Sejak awal kalian pasti bertanya-tanya, kenapa dan bagaimana Code bisa dikatakan sebagai dewa penciptaan? Dengan Amado yang menanamkan Shinjutsu Sumeato kepada Code, sudah sangat terbukti dari sana Code bisa menciptakan makhluk humanoid dari Jubi bernama Sumeaka. Bahkan Sumeato yang dicampurkan kepada Jubi itu ternyata memicu ego dan kesadaran yang lagi-lagi berakhir dengan terciptanya makhluk lainnya, yaitu Shinju yang memiliki ego dan kesadaran mereka masing-masing. Di video teori sebelumnya, saya sudah membahas bahwa kemungkinan besar jiwa Code ada di dalam diri Jura, dan itu juga alasan kenapa para Shinju mengincar orang-orang terdekat atau rekan-rekan Naruto di Konoha, karena para Shinju itu mewarisi tekad dari Code, yang kita tahu tekadnya adalah membunuh Naruto dan rekan-rekannya di Konoha, dan tekadnya itu bahkan sudah dia ungkapkan secara langsung. Saya pun yakin Amado tidak hanya menanamkan Sumeato saja kepada Code, tapi dia menanamkan sebagian besar tubuh Shibai, termasuk mata ketiga Shibai yang bisa dikatakan sebagai the Eyes of Creation, atau mata penciptaan. Kita tahu Shibai memang memiliki 3 mata yang diyakini ketiga mata itu sudah ditanamkan kepada 3 karakter penting di era Boruto. Satu mata Shibai yaitu Jogan dimiliki oleh Boruto, satu mata lainnya yaitu Dojutsu Isshiki dimiliki oleh Kawaki, sehingga kemungkinan besar mata ketiga Shibai dimiliki oleh Code. Karena jika kalian perhatikan, ada hal aneh dari penampilan Code setelah dia dimodifikasi oleh Amado menjadi cyborg, dimana entah karena alasan apa dahi Code ditutupi oleh Sumeato. Pasti ada sesuatu atau akan muncul sesuatu di balik Sumeato itu, yang mana kemungkinan besar adalah mata ketiga Shibai. Itu artinya Amado masih memiliki limiter lainnya untuk Code, selain yang sudah Code buka dengan cara memaksa Amado. Tapi itu bukan limiter utamanya, karena seperti yang kalian tahu hingga saat ini Code masih menjadi yang terlemah dari trio Karma. Bahkan dia dipecundangi Boruto dengan mudah, sehingga bisa saja limiter utamanya itu adalah the Eye of Creation atau mata ketiga Shibai. Lalu jika kalian perhatikan juga, ada perubahan fisik yang sangat drastis ketika limiter Code dibuka, di mana mata hijaunya kini menjadi merah, lalu kukunya menjadi hitam, wajahnya pun menjadi pucat, dan rambutnya menjadi putih. Itu pun bisa dikatakan sebagai bentuk penciptaan dari sebuah transformasi. Bagaimana menurut kalian? Apa yang kalian pikirkan tentang karakter Code ini? Silahkan diskusikan, berikan pendapat, asumsi, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう
the